Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMA Negeri 1 Sutojayan. Kami diberi tugas untuk mewawancarai narasumber tentang sejarah Gong Kiai Prada. Ini Saya Dewandra Herlia Akbar Putra. saya Novada Farhanis Ramadan. Saya David Abdullah. Dan ini narasumber kita bernama Kanjeng Romo. Apa itu Gong Kiai Prada? Pusaka Gong Kiai Prada yang ada di Lodaya itu memang itu satu pusaka yang waktu itu dibawa oleh Pangeran Prabu putra selir dari Hamengkubuwono, Mangkunegara pertama. Nah itu tahun 1447 dibawa ke sini. Itu sebagai piandel, orang Jawa bilang, sebagai piandelnya Pangeran Prabu apabila akan babat tanah Jawa sisih wetan. Itu pusaka. Jadi asal mulanya seperti itu. Pusaka untuk piandelnya Pangeran Prabu apabila ada hal-hal yang membahayakan buat dirinya, itu bisa dipakai untuk tameng, untuk pengaman. Caranya gimana? Ya dipukul 7 kali. Pusaka Gong Kiai Prada itu wujudnya kan ya gong, kempul, limo. Nah, jadi nadanya nada 5. Itu yang dimaksud pusaka Gong Kiai Prada. Pertanyaan kedua, Mo. Kapan saja upacara tersebut dilaksanakan? Upacara Gong Kiai Prada tersebut dilaksanakan. Sebetulnya itu tidak upacara, cuma waktu itu Pangeran Prabu itu pesan setelah dia kembali ke Kartosuro itu ditinggal di sini di wilayah Lodaya, diserahkan kepada Ki Imam Seco yang ada di Kepek. Itu banyak pesen setiap Maulud Nabi tanggal 12 Maulud itu supaya dimandikan, pusaka itu dimandikan dengan kembang setaman. Terus yang kedua dimandikan pada 1 Syawal. Jadi setahun 2 kali supaya dimandikan untuk pemeliharaan sebetulnya. Dan air yang bekas untuk mandi pusaka Gong Kiai Prada itu konon bisa dipakai untuk usodo atau tombo bagi mereka rakyat Lodaya yang mungkin sakit. Itu sebetulnya bukan dirayakan, hanya peringatan untuk pemeliharaan, perawatan, dimandikan dengan bunga setaman. Tuh. Jadi itu memang pesan dari beliau nih, Mo? Iya, pesan dari Pangeran Prabu yang membawa, dan setelah ditinggal pesannya seperti itu. Itu kenapa mau kok babatnya di Lodaya? Sebetulnya bukan di Lodaya, itu Mangkunegara pertama itu merintah nih kepada Pangeran Prabu supaya babat Jawa Timur, Jawa Wetan sisih kidul, gitu aja. Jadi tidak ke Lodaya, hanya kemudian nyampe di daerah Blitar, itu kan sudah ada Blitar. Kemudian dia langsung bergerak ke selatan, merasa kepingin aja di situ tempatnya harus babatnya, sehingga ke Blitar ke selatan, nyampe di seberang Bengawan, lah itu mulai dia babat, sehingga sampai timbul nama Lodaya ya gara-gara Pangeran Prabu itu sebetulnya. Makanya lahirnya tahun itu. Kenapa Gong Kiai Prada identik dengan macan atau harimau? Oke, iya, memang betul sekali itu. Pusaka Gong Kiai Prada itu sebetulnya wujudnya hanya gong yang saya katakan kempul 5 itu tadi. Tapi pusaka itu yang ngembani itu yang mencok
roh yang mencok di situ itu macan putih, rajanya macan. Jadi di sana itu memang macan putih yang ngembani dan itu rajanya macan. Kalau dia Pusaka Gong Kyai Prada itu dibawa keluar, itu nanti kalau dipukul sampai 7 kali, yang datang itu macan beberapa dengan banyak sekali, dan di situ langsung jongkok, nggak menerkam tapi malah langsung jongkok, kayaknya memberi hormat. Ternyata oleh Pangeran Prabu dijelaskan seperti itu, bahwa Pusaka Gong Kyai Prada ini yang ngembani rajane macan, berarti macan putih tuh, makanya identik dengan macan. Ini pertanyaan terakhir Mo. Kalau bagaimana kalau misalkan tradisi tersebut ditiadakan, apa dampaknya bagi warga Lodaya dan sekitarnya? Oke, betul, memang pernah yang namanya Wedono atau Wendorodono waktu itu tidak begitu percaya dengan Pusaka Gong Kyai Prada. Pesannya Pangeran Prabu, kalau memandikan dengan bunga setaman jangan di hari Wage. Tetapi Ndorodono itu tidak percaya. Semua hari itu katanya bagus. Yang penting kita mengadakan upacara. Toh dia laksanakan upacara siraman. Tetapi karena hari Wage, malamnya ada akibat yang tidak diinginkan oleh warga masyarakat. Jadi malamnya itu sekitar tahun 75. Saya sudah menangi waktu itu. Malamnya Pusaka itu ada orang yang tahu, ada keluar macan putih yang dari sanggar. Melompat macan putih keluar dari sanggar waktu itu jam 8 malam. Belum ada listrik sehingga sangat gelap wilayah Lodaya. Keluar dari sanggar itu ada orang yang tahu, melompat macan, akhirnya keluar. Setelah keluar, tahu-tahu paginya banyak sapi, kambing itu yang mati hanya bekasnya di Leher. iya, di kuwek sama macannya. macan. Hanya bekasnya itu ada di kuwek sama macan gitu. Jadi banyak seperti itu. Sehingga juru kunci minta langsung di upacara siraman lagi. Sejak itu tidak berani orang yang melanggar hari Wage. Berarti itu memang pantangan ya Mo? Ya, pantangan untuk tidak dimandikan di hari Wage. Apa cuma Wage, apa Sabtu Wage, apa Rebo Wage, itu yang penting tidak Wage. Sekian wawancara dari kami. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, saya bernama Fajar ingin menceritakan tentang kisah Gong Kyai Prada. Tersebutlah dalam kisah antara tahun 1704 sampai 1719 Masehi di Surakarta bertahtalah seorang raja bernama Sri Susuhunan Pakubuwono. Raja ini mempunyai saudara tua yang lahir dari istri Ampean atau bukan permaisuri bernama Pangeran Prabu. Pada saat penobatan, Sri Susuhunan Pakubuwono I sebagai raja, hati Pangeran Prabu sangat kecewa karena sebagai saudara tua, Pangeran Prabu tidak dinobatkan sebagai raja di Surakarta, sehingga timbullah keinginan untuk membunuh Sri Susuhunan Pakubuwono. Namun akhirnya keinginan Pangeran Prabu tersebut tercium oleh Sri Susuhunan Pakubuwono I. Dalam sebagian hukumannya, Pangeran Prabu diperintahkan untuk membuka hutan atau babat alas di daerah Lodaya yang pada saat itu merupakan hutan yang sangat lebat dan dihuni oleh binatang-binatang buas
serta hutan tersebut dianggap sebagai tempat yang sangat angker, di mana banyak roh-roh jahat berkeliaran di sana. Hukuman yang diberikan oleh Raja Sri Susuhunan Pakubuwono I terhadap Pangeran Prabu itu sebenarnya bermaksud untuk agar Pangeran Prabu memenuhi ajalnya di tempat hukuman karena dimakan oleh binatang-binatang buas atau sebab-sebab lain yang bisa terjadi di hutan yang masih liar tersebut. Pangeran Prabu mengakui akan kesalahannya serta bersedia melaksanakan hukuman yang diberikan oleh raja, yaitu membuka hutan di daerah Ludoyo. Keberangkatannya diikuti oleh istrinya, yaitu Putri Wandasari serta abdi kesayangannya bernama Ki Amat Tariman dengan membawa pusaka berupa bende yang disebut Kiai Becak. Pusaka tersebut akan digunakan untuk tumbal hutan Ludoyo yang bende yang dianggap angker serta banyak dihuni oleh roh-roh jahat. Menurut beberapa cerita bahwa bende Kiai Becak pernah digunakan oleh Demang Bocor untuk memadamkan pemberontakan Ki Ageng Mangir, seorang sakti yang tidak setia kepada raja. Pangeran Prabu beserta pengikutnya berangkat dari Surakarta menuju ke arah timur. Selang beberapa bulan mereka sampai di daerah Ludoyo. Pertama-tama mereka datang di rumah seorang janda bernama Nyi Partasuta di hutan Ngekul. Pangeran Prabu yang masih merasakan penderitaan dan kesedihan itu tidak lama tinggal di rumah janda Nyi Partasuta dan ingin bertapa di hutan Pakel, wilayah Ludoyo bagian barat. Dan untuk itu pusaka Kiai Becak dititipkan kepada Nyi Partasuta dengan pesan agar pertama, setiap tanggal 1 Syawal bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad, pusaka tersebut harus dimandikan dengan air bunga setaman. Yang kedua, air bekas memandikan pusaka tersebut dapat digunakan menyembuhkan penyakit serta dapat menenteramkan hati bagi siapa yang mau meminumnya. Pada suatu waktu, Ki Amat Tariman sangat kebingungan karena terpisah dengan Pangeran Prabu, sehingga akhirnya Ki Amat Tariman ingin mencoba membunyikan gong Kiai Becak sebanyak 7 kali dengan maksud agar apabila Pangeran Prabu mendengar bunyi bende atau gong tersebut tentu akan mencari ke arah sumber suara itu. Tetapi yang datang ternyata bukan Pangeran Prabu seperti yang diharapkan, namun beberapa ekor harimau besar. Anehnya harimau-harimau itu tidak mengganggu kepada Ki Amat Tariman, bahkan memberikan petunjuk di mana Pangeran Prabu berada. Sehingga Kiai Becak juga disebut Kiai Macan atau Kiai Pradah. Di pesanggrahan hutan Pakel hati Pangeran Prabu tetap tidak tenang sehingga Pangeran Prabu akan meninggalkan tempat itu. Namun pakaian tetap ditinggalkan di padepokan hutan Pakel dan sampai sekarang tempat itu masih dikeramatkan oleh penduduk setempat dan sekitarnya. Dari pesanggrahan Pakel, Pangeran Prabu menuju ke arah barat, namun tidak lama berselang, mereka bertemu dengan para prajurit-prajurit utusan dari kerajaan Surakarta yang akhirnya timbul perselisihan dan terjadilah peperangan yang dimenangkan oleh Pangeran Prabu. Setelah keadaan dianggap aman, Pangeran Prabu masih menunggu di Bukit Gelung. Kemungkinan masih ada prajurit Surakarta yang datang kembali. Setelah dirasa sudah betul-betul aman, Pangeran Prabu melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat, yaitu ke hutan Keluk yang sekarang disebut Desa Grejo.
Di tempat ini Pangeran Prabu memangkas rambutnya dan ditanam bersama-sama dengan mahkota kebangsawannya. Tempat penanaman itu sampai sekarang masih dikeramatkan oleh penduduk setempat dan sekitarnya. Pangeran Prabu melakukan perjalanan menuju hutan Dauhan. Di tempat itu Pangeran Prabu membuka ladang pertanian dengan menanami padi gaga. Namun tanaman padi gaga tersebut tidak dapat dipanen dan akhirnya tempat itu diberi nama Gagawurung. Dari Gagawurung, Pangeran Prabu melanjutkan perjalanan menuju ke arah timur dan sampailah mereka di hutan Darungan. Di tempat ini istrinya melahirkan seorang putra, namun putra tersebut tidak berumur panjang karena meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Pandan di sebelah utara Gunung Betet. Perjalanan Pangeran Prabu dilanjutkan lagi menuju ke arah timur melewati Jegu dan sampailah di hutan Kedungwungu. Beberapa bulan di tempat ini Nyi Wandansari akhirnya mengalami hamil tua. Oleh Pangeran Prabu, Nyi Wandansari diajak naik ke gunung di Kaulon dan disinilah Nyi Wandansari melahirkan putra kembar. Namun putra kembar tersebut tidak dapat berumur panjang dan akhirnya meninggal dunia. Semua itu karena tidak adanya piranti atau alat yang dapat digunakan untuk membantu dalam melahirkan anaknya. Sampai sekarang gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Peranti. Sampai di sini muncullah kisah Pangeran Prabu dan tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Kembali kepada janda Nyi Partasuta, di mana sepeninggal Pangeran Prabu selalu melaksanakan segala yang pernah dipesankan oleh Pangeran Prabu kepadanya tentang pusaka Kiai Becak. Setelah Nyi Partasuta meninggal dunia, pusaka Kiai Becak diserahkan kepada Ki Rediboyo di Ngekul. Dari Ki Rediboyo, pusaka Kiai Becak diturunkan kepada Ki Kiai Imam Sampurna. Pada suatu ketika, karena Kiai Imam Sampurna dipanggil ke istana Surakarta, maka pusaka Kiai Becak atau Kiai Prada diserahkan kepada adiknya bernama Kiai Imam Seco yang berdiam di Sukoanyar, sekarang disebut Desa Sukorejo, yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil pengulu di Blitar. Pada tahun 1793 Kiai Imam Seco meninggal dunia dan Kiai Prada dirawat dan dipelihara oleh Raden Ronggo Kertarejo dan ditempatkan di Desa Kalibang Ludoyo sampai sekarang. Pada waktu itu Sukoanyar masih berupa rawa-rawa. Bentuk Kiai Prada berupa gong atau kempul laras 5 yang dahulu dibalut atau ditutup dengan sutera pelangi atau cinde, dan di samping itu masih ada juga beberapa wayang krucil, kecer dan beberapa benda lainnya. Sampai sekarang pesan Pangeran Prabu untuk memelihara pusaka Kiai Prada tetap dilaksanakan dengan baik serta menjadi suatu upacara adat atau tradisional siraman pusaka Kiai Prada setiap tanggal 1 Syawal dan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, dan upacara yang terakhir ini biasanya dikunjungi oleh puluhan ribu manusia baik dari dalam maupun luar daerah. Sekian video sejarah Gong Kiai Prada dari kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want you.